Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa kembali hadir di majelis yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka meningkatkan iman kita, ilmu kita, amal kita, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan hadirin yang Allah muliakan, jaga tauhid kita, jaga iman kita, jaga syahadatain kita, jaga semangat kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, salah satu karya yang terbaik, salah satu yang terbaik ketika berbicara tentang zikrullahi azza wa jal, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa Allah berfirman, alaihissallahu bikafin abdah, dan bukankah Allah yang mencukupkan hambanya, bukankah Allah yang mencukupkan hambanya. Dan kita sudah jelaskan sebuah kaidah besar, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fal kifayatu tammah ma'al ubudiyyati tammah. Jadi fal kifayatu tammatu ma'al ubudiyyati tammah. Dicukupkan secara sempurna itu dengan penghambaan dan ibadah secara sempurna. Jadi kalau kita ingin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, maka jadilah hamba secara sempurna. Jadilah hamba secara sempurna. Wan naqisatu ma'an naqisati. Dan kalau sebatas dicukupi yang penuh dengan kekurangan, maka bersama dengan ibadah yang penuh kekurangan juga. Jadi kalau ibadah kita kurang, maka dicukupkannya juga kurang. Kalau ibadah kita maksimal, maka dicukupkannya juga maksimal. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah, dan barang siapa yang mendapatkan sebaliknya, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Hadirin, jadi ini kaidah penting, kaidah besar. Alaihissallahu bikafin abdah, surat Az-Zumar 36 di pekan lalu itu. Bukankah Allah yang mencukupkan hamba-hambanya? Yang Allah cukupkan tuh hamba. Jadi semakin kita jadi hamba, semakin maksimal kita jadi hamba, maka semakin maksimal juga Allah mencukupkan kita. Dan semakin menurun performa kita sebagai hamba, maka begitulah kecukupan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin Allah muliakan, ini nggak boleh lupa. Kalau kita ingin dicukupkan oleh Allah, jadilah hamba. Maka Allah akan cukupkan kita ketika kita sedang berada di puing-puing musibah, ketika kondisi sedang tidak fit, ketika rumah tangga sedang ada masalah, bahkan badai mungkin, kita butuh dicukupkan oleh Allah. Sebagaimana tubuh kita akan bermasalah pada saat imun tidak cukup, ya, maka diri ini akan masalah jika jiwa kita tidak dicukupkan oleh Allah. Maka solusinya adalah jadi hamba, biar Allah cukupkan.
biar Allah cukupkan. Makanya hamba itu walaupun dari luar terkesan kekurangan, tapi kalau kita punya akses ke dalam jiwa dan hatinya, itu dia merasa dicukupkan oleh Allah. Ada banyak orang demikian. Kita tanya sama dia, ada yang bisa saya bantu nggak? Apa yang bisa saya bantu? Udah, cukup kok, cukup. Yang lain aja. Padahal dia butuh juga, jemaah. Dia butuh juga, tapi dia cukup kok, cukup. Yang lain aja. Padahal secara teknis dia nggak cukup. Tapi kok bisa dikatakan, enggak, aku cukup kok, cukup. Benar nih, benar. Yang lain masih banyak yang membutuhkan. Ternyata dia butuh juga, tapi ya itu tadi, dadanya dilapangkan sama Allah, hatinya ditenangkan sama Allah, sehingga semuanya terasa cukup. Hadirin, tekanan sebesar apapun kalau dadanya lapang kan nampung-nampung aja, ya nggak sih? Beban seberat apapun, masalah sebanyak apapun, kalau jiwa itu lapang, cukup-cukup aja. Kemarin misalnya ada yang jadi misalnya kita jadi panitia kurban, kambingnya ada 200 ekor, sapinya ada 50 ekor gitu. Tapi kita punya lahan 5 hektar, luas banget, makanya itu kambing tuh bisa roll ke depan, roll ke belakang, salto, ngesot, segala macam, nggak akan ada masalah sama sekali gitu. Kenapa? Karena wadahnya itu luas, jadi cukup-cukup aja. Yang jadi masalah tuh kambing 200 ekor masuk ke rumah kontrakan kita yang tipe 60, ya repot hadirin sekalian. Jadi masalah banyak sedikit itu relatif. Yang terpenting ini kita punya wadah, kita punya jiwa, itu cukup apa enggak. Nah, Allah itu cukupkan, asal kita tuh jadi hamba, kita fokus beribadah, nanti Allah cukupkan. Kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Wa haula'i hum ibaduhu alladzina laisa li'aduwihi 'alaihim sultanun. Dan mereka hamba-hamba Allah itu, mereka adalah hamba-hamba Allah yang musuh mereka tidak punya kekuasaan terhadap mereka. Nah, itu. Jadi kalau orang itu udah benar-benar berusaha jadi hamba Allah, hidupnya itu beribadah kepada Allah, hidupnya itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka musuhnya itu nggak bisa mengendalikannya, musuhnya nggak punya kekuasaan terhadap dirinya. Siapa musuh yang dimaksud? Siapa lagi kalau bukan iblis? Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya, lihat ini hadirin, sesungguhnya hamba-hambaku itu orang-orang yang dalam hidupnya menjadi hambaku, beribadah hanya kepada aku, semua masalah disikapi sebagai seorang hamba, semua masalah adalah ladang ibadah, semua masalah pertanyaannya adalah
bagaimana apa yang Allah perintahkan kepada aku dan apa yang Allah larang agar aku nggak kerjakan. Hadirin Allah muliakan, kalau dalam hidup itu kita benar-benar berusaha jadi hamba Allah. Apa kata Allah? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku itu tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Jadi kata Allah, kamu tuh nggak bisa menguasai hamba-hambaku, nggak bisa. Kamu itu, wahai iblis, nggak bisa nguasain hamba-hambaku, nggak bisa dikuasain. Mau pakai cara apa, nggak bisa dikuasain, nggak bisa dikuasai. Dan kalau kita baca keterangan para ulama, sebagaimana misalnya kalau kita cek tafsir Al-Qurtubi, nggak bisa menguasai hati mereka, nggak bisa. Dan ini penting. Jadi iblis nggak bisa menguasai hati mereka, nggak bisa memberikan pengaruh kepada hati mereka, nggak bisa nakut-nakutin, nggak bisa buat mereka pesimis, nggak bisa membuat mereka putus asa, nggak bisa membuat mereka paranoid, nggak bisa membuat mereka itu galau dan sedih. Walaupun hadirin yang Allah muliakan, mungkin secara fisik hamba-hamba Allah itu Allah sedang uji dengan rasa sakit. Mungkin secara fisik atau secara teknis ada masalah di keluarganya. Ibu-ibu lagi ada masalah sama suami, lagi ada kendala dengan anak-anak, tapi hati itu tetap tenang, tetap nyaman. Bukan berarti senang anak-anak punya masalah, bukan, tapi nggak terpuruk gitu loh, nggak digoda sama syaitan. Hadirin Allah muliakan, jadi nggak bisa dikuasain, nggak bisa dikuasain kata Allah. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang tersesat. Minal ghawin, ghawin itu tersesat khususnya ketika dia udah tahu. Jadi tahu tapi nggak mau ngamalin. Nah itu tuh udah santapannya syaitan. Dia udah tahu tapi dia nggak ngamalin. Kata Al-Imam As-Sa'di, fahuwa alladhi arafa al-haqqa wa tarakah. Itu orang yang udah tahu kebenaran, udah tahu harus berbuat apa, udah tahu mana yang boleh, mana yang enggak, udah tahu nih, tapi dia nggak ngerjain. Itu santapannya syaitan, benar-benar deh. Itu yang dikuasai oleh iblis dan syaitan. Mbak kan tahu kan sholat zuhur itu wajib. Ya aku tahu. Ya tapi gimana dong? Kena udah tuh sama si iblis, sama syaitan. Itu hadirin. Mohon maaf loh bun, iya kenapa? Bunda kan udah tahu bahwa menutup aurat itu wajib jika di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Iya aku tahu, tapi gimana ya? Itu yang dikuasai oleh syaitan. Itu bahaya hadirin. Mbak, bukannya gibah itu haram ya? Iya aku tahu gibah haram. Kenapa tadi ngomongin orang?
Ya bis, gimana ya? Itu yang dikuasai oleh iblis dan syaitan. Udah tahu mana yang benar, mana yang haram, tapi nggak diamalkan dan nggak segera bertobat dan istighfar sama Allah. Illa man ittaba'aka minal ghawin, itu yang kena, itu yang disandera, itu yang dikuasai, itu yang akan dijatuhkan oleh iblis dan syaitan. Makanya ibu-ibu sekalian, banyak diantara kita udah tahu loh bahwa Allah perintahkan kita taat sama suami, nggak boleh ngelawan sama suami kecuali jika itu maksiat. Kenapa suami tetap dilawan? Dan coba ketika kita melawan, apa yang dirasa? Bahagiakah? Enggak. Sholat kita khusyuk atau enggak? Enggak juga. Karena pada saat itu kita nggak dijaga sama Allah, dan akhirnya itu yang akan dikuasai oleh iblis dan syaitan. Makanya yang simpelnya udah tahu ilmunya, cobalah diamalkan. Pasti penuh kekurangan, itu pastilah, siapa yang nggak penuh kekurangan. Tapi segera istighfar dan taubat, lalu coba lagi, tergelincir istighfar dan taubat, coba lagi, lalu istighfar dan taubat. Dan begitu hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Jadi tips agar tidak dikuasai oleh syaitan itu, jadilah hamba Allah. Itu tips. Itu garansi langsung dari Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Itu garansi dari Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak bisa dikuasai olehmu. Nggak bisa. Kamu nggak punya kuasa terhadap sama-sama mereka, nggak bisa. Kamu nggak bisa kendalikan hati mereka, nggak bisa goda mereka, nggak bisa buat mereka pesimis, nggak bisa buat mereka terpuruk, nggak bisa buat mereka paranoid. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang tersesat, khususnya yang udah tahu tapi tetap aja ngelanggar. Jadi hadirin yang Allah muliakan, coba diperbaiki lagi lah, diperbaiki lagi. Jadilah hamba Allah. Begitu ada masalah, larinya ke Allah. Perbanyak sholat, minta pertolongan sama Allah, lalu kerjakan apa perintah Allah, apa yang Allah perintahkan, dan nurut aja. Tapi aku nyesek Ustaz. Coba deh, nanti nyesek itu Allah akan sembuhkan. Tapi kalau kita ngikutin hawa nafsu kita udah tahu ini kebenaran tapi kita nggak kerjakan, itu hanya membuat kita dikuasai oleh syaitan gitu. Dan ini udah nggak pakai teori-teori penelitian lagi hadirin, ini langsung firman Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan mulailah perbaiki ibadah kita, dan beribadahlah kepada Allah di saat kita suka dan di saat kita duka. Beribadahlah kepada Allah di saat kondisi yang kita sukai dan kondisi kita nggak sukai. Contoh pandemi, mayoritas kita nggak suka dengan kondisi seperti ini. Jangan lupa ibadah. Banyak orang futur nggak menyelesaikan masalah. Futur atau jenuh hanya akan membuat kita dikuasai oleh syaitan. Jadi dilawannya tuh dengan ibadah. Dilawannya tuh dengan nurut. Dan nggak usah terlalu banyak. Nanti kalau aku nurut begini, gak ada ceritanya orang nurut sama Allah dan Rasulnya sengsara tuh gak ada. Sejarah manapun membuktikan hal tersebut, gak ada yang sengsara. Semuanya happy ending, hadirin. Semuanya happy ending. Karena sekali lagi hadirin Allah muliakan, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83, surat ke-28 ini ayat 83, apa kata Allah? Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa, pasti. Wal aqibatu lil muttaqin. Jadi jangan mau diprovokasi oleh orang. Enggak, kamu nggak boleh begini, nanti kalau kamu nurut suami kamu tuh semena-mena. Gak ada ceritanya orang yang tunduk kepada Allah itu sengsara di masa depan atau berakhir tragis, gak ada. Coba syaitan gak bisa kuasain kita nanti. Syaitan gak bisa mengendalikan kita. Tapi kalau kita udah tahu, khususnya ketika kita udah tahu lalu kita tinggalkan, maka itulah awal dari belenggu-belenggu syaitan yang menjerat kita dan akhirnya kita nggak bisa lepas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan seluruh keluarga beliau. Demikian juga dengan Ustadz, keluarga, tim kajian siang ini dan seluruh umat Islam, umat Muslim, semoga senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya seorang akhwat, saya pernah bertanya beberapa bulan lalu, mohon izin untuk bertanya kembali Ustadz. Silakan. Sampai hari ini mungkin sudah sekitar 17 bulan saya tidak pernah disentuh mendapatkan nafkah batin dari suami. Saya tetap berusaha menjalankan peran saya sebagai ibu dan istri dengan sebaik-baiknya yang saya mampu.
Meski terkadang saya juga mempertanyakan kepada suami kenapa seperti ini, tapi memang tidak pernah ada penjelasan dari beliau. Kami juga jarang sekali ngobrol serius. Sebagaimana nasihat Ustadz, saya berusaha untuk tahu diri bahwa atas segala karunia Allah sebenarnya saya tidak pantas sampai di titik ini sebagai istri beliau dan atas seluruh fasilitas yang beliau berikan. Lagi-lagi dengan mengingat dosa-dosa saya benar-benar jauh dari pantas ada di samping beliau. Melalui pertanyaan ini saya hanya ingin kembali mendapat nasihat Ustadz untuk sikap dan agar bisa terus bersabar menunggu pertolongan Allah. Dan apakah tidak apa-apa bila tidak mendapatkan nafkah batin dalam waktu yang lama, agar saya tidak tajasus atau buruk sangka dengan suami. Ketika beliau tidak berada di rumah, karena saya tidak mengekang atau sering bertanya kegiatan beliau di luar sana, dan saya tidak lagi cek handphone beliau. Sekali lagi terima kasih diberikan kesempatan untuk kembali bertanya. Jazakallahu khairan Ustaz dan tim kajian siang ini. Ya, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau dan kepada kita semua untuk selalu bersabar. Hadirin Allah muliakan, yang pertama untuk kita semua, bagi para istri, ibu-ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah ketika kita nggak mengalami ujian yang dialami oleh penanya ini. Jadi banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya untuk yang bertanya, yang pertama, hukumnya adalah kalau istri ridho, sekali kalau istri ridho dengan kondisi ini, dan tidak mempermasalahkan. Begitu juga dengan suami tidak berzina di luar atau tidak ada sesuatu di luar sana, maka hal atau kondisi seperti ini artinya bukan didukung ya, tapi dibolehkan. Artinya nggak ada yang tidak ada yang berdosa dalam hal ini. Kalau istri ridho dan tidak masalah, bahkan enggak, aku nyaman kok dengan kondisi seperti ini, ya udah sah-sah aja gitu loh, sah-sah saja. Namun hadirin Allah muliakan, kalau istri tidak ridho dan bahkan ini bisa membuat istri itu jatuh ke dalam zina, maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib suami memberikan nafkah batin sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami. Itu sebagian keterangan, walaupun terjadi khilaf. Ada yang mengaitkan dengan waktu, tapi sebagian para ulama mengatakan kembali ke hajah dan kebutuhan. Ada yang mengatakan wajib setiap 4 bulan, tapi ada yang mengatakan bahwa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Itu poin kalau secara hukum fikihnya. Tentu saja masalah ini panjang dijelaskan para ulama. Yang kedua, tetap fokus main di kotak kita dan jangan terdistract, jangan terprovokasi untuk masuk ke kotak di luar kotak kita, lalu kita memata-matai, kita tajasus, kita ngoprek-ngoprek dan lain sebagainya. Jangan, itu bukan ranah kita, dan menghadapi suami nggak bisa dengan cara demikian.
Nggak bisa dengan cara demikian. Yang punya hati suami itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hati suami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mintalah kepada Allah, banyak doa, dan amalkan 2 kajian kita ini yang sebelumnya. Alaihissallahu bikafin abdah. Minta kecukupan dari Allah, minta kecukupan dari Allah, minta kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah istri-istri Nabi itu tidak menikah lagi setelah Nabi SAW wafat? Dan kita tahu Aisyah radhiyallahu ta'ala, ibunda kita, ketika Nabi SAW wafat, usia beliau baru belasan tahun, baru 17 atau 18 tahun, dan beliau bisa. Kenapa? Karena dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadirin Allah muliakan, perbaiki sisi lain, khidmat kita kepada suami, lalu nurutnya kita kepada suami, lalu keceriaan di hadapan suami, lalu kata-kata yang baik. Seringkali masalah-masalah seperti itu nggak perlu atau nggak harus dibicarakan secara serius, apalagi nih hal yang sensitif buat laki-laki misalnya. Tapi kita bisa gunakan cara lain. Jadilah istri yang cerdas. Jadi gunakan cara yang lain. Perbanyak ibadah, minta sama Allah, karena yang bolak-balikan hati suami Allah. Lalu berkhidmat, nurut, taat, benar-benar melayani. Maka di banyak kasus itu sangat menyelesaikan masalah, sangat menyelesaikan masalah. Karena kalau sudah suami istri, seringkali bukan faktor fisik, tapi sikap, akhlak, ketulusan hati, itu yang bisa menarik hati pasangan kita. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu. Banyak doa, fokus, dan tetap husnudzon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnul Qayyim dirahmati oleh Allah. Semoga Ustadz, tim, para jamaah dan seluruh kaum muslimin senantiasa diliputi keberkahan dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz, insya Allah dalam waktu dekat, kurang dari sebulan lagi saya akan menikah. Namun terkadang muncul keraguan dalam hati karena melihat calon suami yang ternyata tidak sesuai dengan kriteria saya Ustadz. Di awal saya terima lamarannya karena saya melihat beliau sosok yang rajin sholat berjamaah di masjid dan baik dalam berbakti kepada ibunya. Namun setelah saya melihat sosmednya, saya selalu melihat beberapa perbuatan beliau yang membuat ana menjadi ragu. Bagaimana ini Ustadz? Mungkin waktu terus berjalan, rasanya tidak mungkin untuk dibatalkan karena persiapannya sudah sangat mantap. Namun hati ana selalu berbolak-balik, terkadang yakin, terkadang ragu. Sudah berapa kali istikharah, namun hati masih selalu labil. Tetapi Allah mudahkan menuju hari pernikahan nanti.
Ana takut nanti setelah menikah akan terus merasakan hal ini. Jika saat ini Ana tidak suka sama beliau, bisakah nanti menumbuhkan rasa suka itu? Jazakallahu khairan Ustaz. Hadirin Allah muliakan, kalau bisakah wallahu ta'ala alam, hati itu di tangan Allah. Namun hadirin, yang pertama dalam ilmu usul fikih, kita itu melangkah jika kita berada di satu dalam dua kondisi. Yang pertama, yakin dengan data yang komplit dan valid, atau ghalabatil dzan, dugaan kuat, karena walaupun datanya belum 100%, tapi kita udah punya indikator-indikator kuat. Jadi contohnya gini, kalau kita sebagai wanita ya mau nikahilah laki-laki jika yang pertama kita punya data yang komplit bahwa selama ini dia orang baik dan sesuai dengan kriteria kita, gitu loh. Itu yang namanya al-yakin. Misalnya dia masih satu keluarga besar dengan kita, jadi dari dia kecil kita udah ngerti gitu loh. Dan bukan hanya kita aja yang tahu, orang tua kita tahu, ayah ibu kita tahu, om dan tante kita ngerti dia, bahkan kita kenal sama orang tuanya baik. Jadi udah depan belakang, atas bawah luar dalam kita tahu dia. Bismillah nikah dengan laki-laki seperti itu. Udah kita tahu semuanya, orang tuanya, adiknya, kakaknya, pokoknya keluarganya kita tahu, dan memang baik, kita tahu sendiri. Atau kita menikah dengan seorang laki-laki jika kita nggak punya data sekomplit di atas, tapi kita punya indikator-indikator. Datanya itu mungkin nggak 100%, tapi mungkin 70%, 80%, gitu loh. Mungkin ada 1-2 hal yang kita kurang struck, tapi itu hanya sisi minoritas. 70%, 80% kita ridho dengan kriteria calon kita tersebut, maka bismillah. Itu namanya dzan ghalib atau ghalabatil dzan di dalam ilmu usul. Adapun kalau kita ragu-ragu 50-50, sifat baiknya hanya bisa sampai titik 50%. 50%-nya lagi sifat buruk. Atau kita hanya punya data 50% aja. 50%-nya ini masih gelap, nggak jelas nih orang baik atau enggak. Maka jangan melangkah. 50-50 itu bukan kondisi di mana seseorang itu melangkah dalam sikap ilmiah, dalam ilmu usul fikih. Apalagi kalau lebih banyak yang buruknya. Itu waham, misalnya kita punya data dia baik itu cuma 30%, 20%, jangan. Lalu kita bermimpi bahwa nanti kalau setelah nikah insya Allah bisa diperbaiki. Insya Allah hidayah nggak ada yang tahu, tapi itu bukan sikap yang tepat dan ilmiah dan mengundang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pernikahan ini nggak mudah. Asma binti Abi Bakar. Jadi saya langsung kasih nasihat dari wanita aja deh. Kalau kita kan para laki-laki mungkin dirasa ini wanita, langsung Asma binti Abi Bakar mengatakan, wanti-wanti, hati-hati cari calon suami, hati-hati. Itu wanita sendiri yang bilang hati-hati. Kalau dikatakan pernikahan nggak mungkin dibatalkan karena sudah dekat, nggak ada yang nggak mungkin, hadirin. Wong udah nikah aja bisa cerai, gimana belum nikah? Wong yang udah nikah aja banyak yang cerai, hadirin. Ada yang nikah 3 bulan cerai, ada yang nikah 2 bulan cerai. Jadi kata nggak mungkin itu kesimpulan kita semata atau memang fakta nggak ada. Semua bisa terjadi. Maka saran saya, coba
minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, istikharah. Lalu yang kedua, musyawarahkan dengan orang-orang terdekat kita, apalagi kalau bisa orang tua kita, bisa orang tua langsung atau orang yang dituakan, yang bijak, yang benar-benar ingin yang terbaik buat kita, bukan sebatas acara berjalan, tapi ingin yang terbaik. Misalnya kita punya om misalnya yang selama ini selalu memberikan yang terbaik buat keponakan perempuannya kita, maksudnya bicara sama om, apalagi dia cowok ya kan, bisa ngelihat dari sisi, terus bicara tante dari sudut pandang wanita gimana, minta masukan, minta ini. Jadi penting lah, jangan dipikul sendiri, ini masalah besar. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim rahimahullah beserta keluarga besar. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada Ustadz, tim beserta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, bagaimana menyikapi orang yang suka menjudge perkara hati dan berkomentar berlebihan terhadap permasalahan hidup orang lain yang terkadang ucapannya bikin dada sesak, dan apakah benar jika kita digibai itu merupakan ladang pahala bagi kita? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, menghadapi orang seperti itu ingat surat Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Ujian apa? Atasbirun, sabar apa enggak? Atasbirun, kalian tuh sabar apa enggak? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu maha melihat. Jadi Allah takdirkan adanya pihak-pihak seperti itu di kehidupan penanya misalnya, itu untuk menguji kesabaran penanya, sabar apa enggak. Dan Allah kasih jaminan, Allah maha lihat loh, Allah nggak tidur, Allah tahu siapa yang zalim, siapa yang dizolimi, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya, apakah itu benar? Hadirin, gimana kita bisa memvonis hati orang lain? Kata para ulama, hati-hati dalam menyimpulkan hati orang lain. Wong kita sendiri aja susah nyimpulin hati kita sendiri, gitu. Kita nyimpulin hati kita aja susah. Coba kita tanya deh, siapa yang bisa memastikan hati ini ikhlas ketika kajian siang hari ini? Susah. Siapa yang bisa memastikan kemarin waktu kurban hati kita benar-benar ikhlas? Susah. Nah, itu hati kita sendiri. Gimana kita sekarang memvonis hati orang lain? Itu hal yang perlu kita camkan. Lalu yang berikutnya, kalau penanya digibahi, maka itu sama saja si penggibah kasih pahala buat penanya. Sebagaimana hadis muflis, hadis orang yang bangkrut,
bawa pahala sholat, puasa, tapi dikasih ke korban yang dia zolimi. Makanya udah dapat pahala gratis, Makanya sebagian para atau diantara para ulama klasik mengatakan, kalau saja tidak ada unsur kemaksiatan dalam gibah, saya pengen satu kota ini gibahin saya semua. Siapa yang nggak senang dapat pahala sholat gratis, dapat pahala puasa gratis? Itu hadirin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Ibnul Qayyim, Ustadz, keluarga, tim, dan semua umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Afwan, Ustadz ingin bertanya, bolehkah Ustadz kita kagum dengan laki-laki teman bisnis kita tapi masih belum berani melangkah dikarenakan diri ini masih ingin terus memperbaiki diri dan masih ingin terus menikmati waktu untuk berdoa, bercerita dengan Allah tentang laki-laki tersebut, menikmati terus istikharah? Gimana menikmati bercerita dengan Allah tentang laki-laki itu? Jadi objek ceritanya tuh laki-laki ya, dan diri ini percaya biar Allah saja nanti yang mengatur dan menggerakkan hati dia untuk melangkah jika memang dia jodoh anak. Apakah pola pikir anak itu salah, Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Yang barakallahu fikum. Yang pertama, ingin terus memperbaiki diri itu bagus, dan masih ingin terus menikmati waktu untuk berdoa, bagus, tapi nggak ada kontradiksi. Betapa banyak wanita justru lebih banyak berdoa ketika telah berumah tangga, ketika telah punya suami. Iya, karena suaminya nyebelin Pak Ustadz, jadi aku akhirnya banyak doa sama Allah. Ya nggak harus demikian juga gitu loh. Ada sebagian begitu, karena suaminya zalim, akhirnya yang dulu nggak pernah berdoa jadi berdoa sekarang. Tapi nggak juga, ada yang dapat alhamdulillah laki-laki yang baik, yang pemimpin, diarahkan. Jadi awalnya dia nggak ngerti berdoa, jadi semangat berdoa gitu loh. Jadi nggak harus demikian juga. Lalu yang berikutnya, bercerita dengan Allah tentang lelaki tersebut, ini nggak tepat hadirin. Ini bisa jadi zina hati gitu loh. Bisa jadi ini zina hati. Enggak, jangan bicarakan dia, jangan bicarakan laki-laki ini ketika dia belum halal. Akhirnya nanti terpendam, nanti syaitannya bermain. Gitulah hadirin. Lalu percaya biar Allah saja nanti yang mengatur dan menggerakkan hati dia untuk melangkah jika memang dia jodoh anak. Ini biar Allah yang ngatur, jelas semua diatur sama Allah. Menggerakkan hati dia untuk melangkah jika memang dia jodoh anak, bisa, tapi nggak harus demikian. Artinya ini bukan satu-satunya pintu atau solusi. Di antara pintu solusi yang lain, kita bisa maju, tapi dengan cara yang berkelas. Jangan pakai cara yang rendah gitu loh. Karena itu mungkin saja demikian. Ya kita tahu bagaimana Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Asal caranya berkelas dan tidak menjatuhkan kemuliaan kita sebagai wanita, bahasa juga bagus, dan nothing tulus. Karena bisa jadi sebagian orang itu nggak kepikiran menikah. Gini loh analogi sederhananya, tapi tentu saja nggak sama apple to apple ya. Ada banyak laki-laki itu nggak ada rencana beli mobil, sama kayak ibu-ibu lah, nggak ada rencana beli tas atau beli baju. Pergilah ke sebuah butik, ternyata ada yang bagus, atau ke sebuah pameran otomotif, ditawarin, ya speknya bagus kan, ya awalnya nggak niat beli jadi beli gitu lah. Jadi terjadi akad di sana.
Bisa jadi ada seorang laki-laki, dia nggak ada rencana menikah, padahal dia udah siap, tapi mungkin dia belum ada kepikiran aja. Ternyata kita yang maju dan kita itu sesuai dengan kriteria dia. Atau bisa jadi ada laki-laki, mungkin dia lagi dia sudah punya tekad ingin nikah, tapi belum dapat yang cocok. Bisa jadi kita yang cocok. Jadi semua itu nggak ada salahnya dicoba, asal jaga wibawa. Jadi itu poin, dan hindari merenungkan dia dan bercerita tentang dia. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, saya rasa cukup sampai di sini jamaah. Semoga bermanfaat. Kayaknya banyak pertanyaan tentang perjodohan ya dan pernikahan. Oh ya, satu lagi, masalah siap nggak siap apalagi pernikahan. Coba diskusi dengan orang-orang yang mengerti tentang kita. Seringkali kita ini nggak objektif melihat diri sendiri, seringkali. Tapi coba tanya orang tua kita, aku ini udah anak perempuan mama ini udah siap belum sih jadi istri? Atau coba tanya siapa senior kita misalnya, atau sahabat kita, apalagi kalau kita punya sahabat sudah menikah. Coba tanya mereka. Jadi jangan hanya nyimpulin sendiri gitu loh. Susah loh, nilai diri sendiri itu susah. Jadi coba di cross check ke yang lain. Ini yang bisa disampaikan. Makasih banyak, jazakallahu khairan. Senang bisa beribadah dengan jamaah semua. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.